Salam semangat, bertemu dengan saya kembali dalam video Mari Belajar Supaya Kita Pintar. Nah, dalam video ini kita akan bahas tentang hak sebagai warga masyarakat. Nah, di kelas 3 kita sudah belajar hak sebagai anak, hak sebagai siswa. Nah, sekarang kita belajar hak sebagai warga masyarakat. Apa saja hak yang akan kita peroleh ketika kita sebagai warga masyarakat? Itu maksudnya ya. Oke, simak dan perhatikan video ini baik-baik agar kita paham apa yang dimaksud hak kita sebagai warga masyarakat. Oke, kita next. Nah, kita mulai dari pengertian. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Nah, contoh kecil kemarin di kelas 3, hak anak dalam keluarga yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, sekarang kita akan bahas hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, kita bagi menjadi 2 poin. Yang pertama, apa aja hak kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas bagaimana menghargai hak warga, maksudnya hak orang lain di lingkungan masyarakat. Seperti itu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagian yang pertama tadi. Apa saja hak kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama, mendapatkan pelayanan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Keempat, mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kelima, bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Oke, kita bahas satu-satu. Hak kita yang pertama tadi mendapatkan pelayanan. Mendapatkan pelayanan maksudnya ketika kita lahir saja kita sudah mendapatkan pelayanan dalam pembuatan akte kelahiran ya, yaitu orang tua membuat akte kelahiran kita. Kemudian yang ketika kamu berumur 17 tahun, ketika kita berumur 17 tahun, kita juga mendapatkan pelayanan dalam pembuatan KTP, yaitu kartu tanda penduduk. Nah, ada satu lagi pelayanan, yaitu mendapatkan pelayanan dalam pembuatan kartu keluarga atau KK. Nah, jadi setiap warga masyarakat atau warga Republik Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dalam pembuatan akte, KTP, dan KK. Oke, kita next. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Artinya, seluruh warga masyarakat, termasuk kita mendapatkan hak, yaitu rasa aman, itu bebas dari kejahatan atau pencurian. Kemudian, ketika terjadi suatu bencana alam, maka warga berhak mendapatkan bantuan oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, yang ketiga tadi, menyampaikan pendapat. Jadi, setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Nah, asal saat menyampaikan pendapat, kamu gunakan bahasa yang sopan agar tidak terjadi perpecahan. Maksudnya, ketika kamu menyampaikan pendapat yang berbeda dengan orang lain, gunakanlah bahasa yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, tidak menyinggung sehingga tidak terjadi kegaduhan. Seperti itu maksudnya. Bebas menyampaikan pendapat, tapi bukan untuk berantam ya. Untuk mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu maksudnya. Oke, kita next. Yang bagian yang kedua tadi yaitu menghargai hak warga di lingkungan sekitar. Artinya, bagaimana cara menghargai hak warga lain dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum. Maksudnya, ketika kita naik kendaraan umum, kan kita semua punya hak mendapatkan tempat duduk. Nah, ketika Pak supir menaikkan orang saat tempat duduk sudah penuh,
Nah, kebetulan yang naik itu nenek-nenek atau ibu hamil atau ibu yang sedang membawa anaknya masih kecil. Nah, jadi kita punya kewajiban memberikan dia hak terlebih dahulu untuk duduk. Jadi kita kasih dia tempat duduk. Seperti itu maksud yang nomor 1 ya. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Nah, karena fasilitas umum itu adalah hak semua orang. Jadi kita tidak boleh gunakan itu untuk kepentingan pribadi kita. Oke, itu maksud nomor 2. Yang ketiga, tidak menggunakan barang elektronik dengan suara yang keras. Artinya, kamu punya hak mendengarkan musik, tapi kamu juga punya kewajiban menghargai hak orang lain, yaitu orang lain berhak mendapatkan hidup aman dan nyaman. Jadi gunakanlah suara musikmu dengan suara yang enak kamu dengar aja, jangan terlalu keras sampai mengganggu orang lain. Seperti itu maksud yang nomor 3. Jadi inilah cara menghargai hak orang lain dalam lingkungan masyarakat. Oke? Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Artinya, ketika kita berbeda pendapat, nah kita tidak boleh ngotot pendapat kita yang paling benar. Jadi kita harus bisa punya sikap menghargai pendapat orang lain supaya tidak terjadi perpecahan. Oke? Nah, cukup sekian materinya. Semoga kamu paham apa saja hak-hak kamu sebagai warga masyarakat dan bagaimana kamu menghargai hak orang lain dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebagai tugas latihannya, kamu boleh buka buku kamu, kerjakan uji kompetensi yang pertama nomor 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian pada bagian kedua, kerjakan nomor 4, 5, 7, dan 9. Kemudian bagian yang ketiga, kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Ingat, selalu tulis yang rapi, bisa dibaca. Waktunya kan panjang, jadi tulisnya pelan-pelan ya, supaya rapi dan bisa dibaca. Oke. Semoga video ini tadi bermanfaat, membantu kamu dalam belajar hak sebagai warga masyarakat. Terima kasih, selamat belajar. Salam semangat.